Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvara Nurmanagim dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 10. Saya dari kelompok 2 sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Putra dari kelas X IPS 3 nomor absen 17. Saya dari kelompok 2 sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Azhara dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 18. Saya anggota dari kelompok 2 sejarah peminatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Nugroho dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 22. Saya dari kelompok 2 sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sabun Nasibah dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 29 dari kelompok 2 sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Fadila Rahmat dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 36 dari kelompok 2 sejarah. Terima kasih. Asal-usul Desa Tanjung Kulon. Pada zaman dahulu, datanglah sekelompok orang dari daerah Solo yang kemudian menetap di hutan bagian selatan Pekalongan, tepatnya di daerah Kajen. Mereka mendirikan pemukiman di tempat tersebut. Hari berganti hari, mereka mulai membuka lahan tersebut, babat alas Tanjung. Dalam membuka lahan, mereka dipimpin salah seorang yang bernama Ki Matsari Asmorobumi, jejuluk Ki Bedagas dan Ki Suto Pranggono. Ki Bedagas melakukan babat di bagian utara dan Ki Suto Pranggono babat di bagian selatan. Setelah lahan yang mereka babat sudah cukup luas, kemudian yang sebelah utara diberi nama Tanjung, yang sebelah selatan diberi nama Kempranggon, sesuai dengan nama yang membuka lahan Ki Suto Pranggono. Adapun yang bagian utara diberi nama Tanjung sesuai dengan nama pohon yang dibabat, yaitu pohon Tanjung. Kemudian keduanya digabung menjadi satu desa, yaitu Desa Tanjung Kulon. Konon kabarnya, dari surat kabar dongeng turun-temurun dengan wartawan D. Kamdani, Ki Bedagas mempunyai seorang istri bernama Nilosari, dijuluk Ni Sekar Tanjung, dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Roro Kemuning. Seiring dengan berjalannya waktu, Roro Kemuning tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, bidadari yang turun dari kayangan. Karena kecantikannya yang luar biasa, kemudian diberi julukan Putri Tanjung. Putri Tanjung yang terkenal di segenap penjuru dunia, bahkan Amerika, Jepang, dan di Eropa, maka kabar beritanya sampai ke telinga Adipati Luwuk, Adipati Pejarakan, Adipati Jingga, dan Adipati Kedondong. Kemudian mereka saling berebut bersaing untuk mendapatkan Putri Tanjung. Disebut di dalam surat kabar harian Ringin Penggung dengan jurnalis ternama D. Tawis yang usianya 100 tahun mengabarkan bahwa Putri Tanjung pernah dilamar oleh Adipati Luwuk dengan emas sebanyak 1 gerobak sapi. Akan tetapi, lamaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Putri Tanjung. Lalu emas tersebut dibuang di Penggung dan sekitarnya. Maka sampai sekarang banyak orang yang menemukan emas tersebut, baik yang berupa gelang, kalung, anting maupun yang masih batangan. Juga disebutkan dalam harian Tabun Jaya oleh jurnalis Kondang D. Tabun yang usianya 125 tahun, diceritakan bahwa Putri Tanjung juga pernah diculik oleh Adipati Jinggan untuk dijadikan sebagai istri. Namun karena tergesa-gesa dan buru-buru kabur karena malam itu mendung dan gelap, maka akibatnya salah ambil. Perempuan yang diambil bukan Putri Tanjung, melainkan pembantunya. Setelah sampai di Jinggan, Adipati Jinggan marah, lalu disembelihlah gadis tersebut hingga sungai mengalir darah. Di pagi harinya ada seseorang yang mau memandikan kerbau di sungai. Betapa terkejutnya orang itu melihat sungai mengalir darah. Lalu orang itu galeng-galeng kepala. Maka sungai itu kemudian diberi nama Kali Godek atau Sungai Godek. Disebut juga dalam harian Sore Peto Lahir diceritakan oleh D. Peto yang umurnya 90 tahun bahwa Putri Tanjung juga pernah diculik oleh Adipati Pejarakan dan dibawa lari ke utara. Dasar sial nasib Adipati Pejarakan, juga sama dengan Adipati Jinggan, salah ambil. Yang dibawa bukan Putri Tanjung, melainkan temannya. Adipati Pejarakan pun marah. Lalu dibuanglah perempuan itu di kayu geritan, maka menjelma menjadi gundukan tanah merah, sebagaimana tanah Penggung dan sekarang menjadi tanah kuburan. Dari sekian banyak adipati, tidak satu pun yang berhasil mempersunting Putri Tanjung sebagai istri. Akhirnya Putri Tanjung sampai tua tidak menikah, oleh karenanya kemudian disebut Dewi Lanjar dan sekarang tinggal di pantai utara Pekalongan. Adapun bekas petilasannya ada di Candi Bedagas, Candi Penggung, dan Candi Kulon, Desa Tanjung Kulon, Kajen, Pekalongan. Konon kabarnya di tempat tersebut banyak terdapat emas dan bisa diambil secara supranatural dan telah banyak terbukti keberadaannya. Banyak orang yang menemukan emas tersebut. Sejak berdirinya Desa Tanjung Kulon zaman Ki Matsari Asmorobumi terdiri dari 2 pedukuhan, yaitu Dukuh Tanjung dan Kempranggon. Setelah mengalami perkembangan pada zaman Kepala Desa Ki Lurah Madrai orang Nganggo Asmorobumi, Desa Tanjung Kulon bertambah menjadi 3 pendukuhan, yaitu Dukuh Tanjung, Kempranggon, dan Tanjung Anop.